Halo, dalam materi yang berjudul Lahir dan Berkembangnya Agama Hindu-Buddha di Indonesia. Materi ini terdiri dari 10 bab, di mana ini adalah bab ketiga yang berjudul Teori Masuknya Agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kalau di bab 1 dan bab 2 kita sudah bahas mengenai lahir dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di India. Sekarang kita masuk mengenai bagaimana sih agama Hindu dan Buddha itu masuk ke Indonesia, awalnya kayak apa. Itu akan kita jelaskan di bab ini. Nah, jalur perdagangan India-Cina melalui Indonesia itu adalah salah satu jalan masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sebagai sebuah kepulauan yang terletak di jalur pelayaran antara dunia barat dan timur, Nusantara itu mendapat banyak pengaruh dari luar karena posisinya yang sangat strategis. Nah, setelah ditemukannya jalan melalui laut antara Romawi dan Cina, pelayaran dan perdagangan di Asia itu semakin ramai. Nah, rute ini mendorong munculnya hubungan dagang pada daerah-daerah yang dilalui, termasuk Indonesia yang telah dilalui perdagangan. Dan hal ini didukung pula oleh angin musim yang berubah setiap 6 bulan. Oleh karena itu, sejak saat itu terjadilah hubungan antara wilayah Indonesia, Cina, dan India. Kepulauan Indonesia itu kan kita udah tahu kalau dia membentang di sebelah timur India. Oleh karena itu, pelaut-pelaut India itu mudah mencapai Indonesia. Dan barang yang diperdagangkan oleh pelaut-pelaut ini antara lain adalah emas dan kayu, kemudian kayu cendana, dan juga banyak hal lainnya. Nah, awal peningkatan hubungan dagang antara Indonesia dan India kemungkinan besar itu terjadi bersamaan dengan kurun waktu perluasan kerajaan Cina ke wilayah Asia Tenggara. Melalui hubungan perdagangan tersebut, kebudayaan asing seperti kebudayaan India, kemudian terutama kebudayaan India ya di sini itu berkembang di Indonesia. Dan seiring dengan itu berkembang pula agama Hindu dan juga agama Buddha yang dianut oleh banyak sekali pedagang India di Indonesia. Agama Hindu-Buddha ini kemudian dianut oleh raja-raja di Indonesia hingga akhirnya mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Bukti hubungan serta pengaruh tertua budaya India di Indonesia adalah arca Buddha dari mazhab seni Amaravati yang ditemukan di Sempaga, Sulawesi Selatan. Arca-arca berlambang Amaravati itu juga ditemukan di Jember, kemudian juga di Bukit Siguntang, Jambi. Pengaruh agama dan budaya India di Indonesia itu tidak hanya dari arca aja, tapi juga ditemukannya berbagai prasasti dan bangunan yang berciri serupa dengan peninggalan sejarah di India. Prasasti dan bangunan tersebut itu sudah berumur tua dan diperkirakan dibuat oleh kerajaan-kerajaan lokal yang mereka menganut kedua agama tersebut. Untuk masuknya agama Hindu ke Indonesia, ada beberapa teori. Dan yang pertama itu diperkirakan terjadi sejak abad pertama Masehi. Dan tentang proses ini terdapat beberapa pendapat yang saling bertolak belakang dari para ahli sejarah. Jadi ada yang menganggap bahwa bangsa Indonesia itu bersikap pasif dan hanya menerima saja pengaruh budaya yang datang dari India. Nah, menurut para ahli sejarah yang mendukung pendapat ini, pengaruh budaya India yang masuk ke Indonesia itu melalui kolonisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh bangsa India. Para ahli sejarah kemudian mengajukan 3 teori yang menjelaskan bagaimana bangsa India memperkenalkan kebudayaannya kepada bangsa Indonesia. Dan teori-teori tersebut adalah yang pertama, teori Brahmana. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Dan menurut teori ini, para Brahmana India datang ke Indonesia atas undangan para kepala suku setempat. Kaum Brahmana inilah yang kemudian menyebarluaskan ajaran agama dan budaya India di Indonesia. Budaya yang mereka perkenalkan adalah otomatis budaya golongan Brahmana, karena kita tahu bahwa Hindu itu terbagi atas kasta-kasta.
Kemudian teori yang kedua adalah teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bosch. Menurut teori ini, raja-raja yang berasal dari kerajaan yang berada di India menyerang dan mengalahkan suku-suku yang ada di Indonesia. Dalam perkembangannya sendiri, kemudian raja-raja ini menyebarluaskan ajaran agama Hindu dan juga kebudayaan India di Indonesia. Yang terakhir adalah teori Vaishya. Dan teori ini dikemukakan oleh N.J. Crom. Menurut teori ini, pengaruh Hindu itu dibawa dan disebarluaskan oleh pedagang yang berasal dari India yang kemudian singgah di kota yang ada di Indonesia. Selain itu, pedagang tersebut juga berbaur dengan penduduk setempat. Nah, kemudian dari mana kita menentukan teori bahwa Indonesia itu pasif dalam menerima ajaran? Mana teori yang benar? Apakah teori Brahmana, Vaishya, atau Kesatria? Mana dong yang benar? Nah, berdasarkan ketiga teori tersebut dan apa yang sudah diketahui para ahli sejarawan mengenai pembagian kasta atau agama Hindu di India adalah yang benar teori yang mungkin benar adalah teori Brahmana. Hal ini dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa kaum Brahmana lah yang memiliki tugas dan kekuasaan untuk mengajar dan menyebarluaskan agama Hindu. Selain itu, kitab Veda hanya boleh dibaca dan juga diajarkan oleh kaum Brahmana saja. Sehingga tidak mungkin bahwa kasta lain dapat menyebarkan ajaran agama Hindu dengan baik. Selain itu, tulisan dalam prasasti dan bangunan keagamaan Hindu yang ada di Indonesia itu berasal dari bahasa Sanskerta. Dan bahasa Sanskerta ini dia hanya digunakan oleh kaum Brahmana dalam kitab-kitab Veda dan upacara keagamaan. Oleh karena itu, penyebarluasan agama Hindu tidak mungkin dilakukan oleh kaum Vaishya yang menjadi pedagang dan menggunakan bahasa Prakrit. Selain pendapat bahwa Indonesia itu menerima ajaran Hindu secara pasif, para ahli sejarah juga memiliki pendapat lain. Dan di sini mereka berpendapat bahwa bangsa Indonesia sendirilah yang aktif mencari bahasa Indonesia sendiri yang aktif dalam mencari tahu dan menyebarluaskan pengaruh agama dan budaya Hindu. Dasar dari pendapat ini adalah bahwa kenyataan bahwa bangsa Indonesia itu telah lama menjelajahi lautan untuk berdagang. Jadi bisa saja mereka sendiri yang ke India dan mempelajari agama Hindu tersebut. Setelah kita mempelajari teori masuknya agama Hindu ke Indonesia, kita sekarang mempelajari teori masuknya agama Buddha ke Indonesia. Nah, berbeda dengan agama Hindu, agama Buddha itu tidak mengenal sistem kasta. Jadi nggak ada Brahmana, Kesatria, Vaishya itu nggak ada di agama Buddha. Semuanya sama. Laki-laki, perempuan, pekerjaan apapun semuanya sama di agama Buddha. Dan agama Buddha teorinya itu masuk di Indonesia dan disebarluaskan oleh para biksu Buddha melalui jalur perdagangan. Dan dengan tekun para biksu ini mengajarkan agama Buddha hingga akhirnya terbentuklah komunitas agama Buddha di daerah-daerah. Akhirnya para biksu dari India dan dari berbagai wilayah saling mengunjungi. Dengan ini tumbuhlah seni agama Buddha di Indonesia dan daerah-daerah di Asia Tenggara. Berbeda dengan agama Hindu, para biksu dalam agama Buddha itu wajib untuk menyebarluaskan ajaran agamanya. Sedangkan kalau di agama Hindu, kaum Brahmana itu tidak wajib untuk menyebarluaskan ajaran agamanya, karena sebenarnya Hindu itu bukan agama umum. Jadi kalau Hindu, pendalaman agamanya itu hanya mungkin dilakukan oleh golongan Brahmana aja. Selain itu, ada pula teori yang mengatakan bahwa orang-orang di kepulauan Indonesia, terutama para tokoh-tokohnya yang pergi ke India sendiri, merekalah yang menyebarkan agama ini ke Indonesia. Jadi yang bersifat aktif ya. Di India, jadi teorinya di India mereka belajar hal ihwal agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Setelah kembali ke kepulauan Indonesia, mereka menyebarkan ajaran agama itu kepada masyarakatnya. Dan teori ini itu disebut sebagai teori arus balik. Pandangan ini itu dikaitkan dengan pandangan F.D.K. Bosch
yang menyatakan bahwa proses pengaruh budaya India di Kepulauan Indonesia itu dilakukan oleh kelompok tertentu. Dan mereka terdiri dari kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha. Kedatangan mereka itu disambut baik oleh tokoh masyarakat. Selanjutnya, karena tertarik dengan ajaran Hindu-Buddha, maka orang-orang Indonesia pergi ke India untuk memperdalami ajaran itu. Dan sekembalinya ke Indonesia, mereka yang mengajarkannya kepada masyarakat Indonesia yang lain. Bukti-bukti dari pendapat ini adalah adanya prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Bala Putra Dewa, yaitu Raja Sriwijaya, itu telah meminta kepada Raja di India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat untuk menimba ilmu para tokoh dari Sriwijaya. Nah, untuk bab ketiga ini, di mana kita udah membahas mengenai teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, cukup sampai sini aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dan kita akan ketemu lagi di bab 4, di mana kita akan membahas mengenai tradisi Hindu dan Buddha di Indonesia. Oke, sampai jumpa lagi di bab keempat. Goodbye.